Selamat pagi Pak Guru serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas penelitian yang berjudul Kondisi Minat Belajar Siswa-siswi SMA Santo Petrus Pontianak pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, suatu negara akan berusaha untuk menekan angka persebaran COVID-19. Oleh sebab itu, banyak kegiatan yang harus diubah, seperti para pelajar sekarang harus belajar secara online dan tidak seperti dulu harus pergi ke sekolah. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan perkumpulan sehingga dapat menekan persebaran COVID-19 tersebut. Dapat dikatakan saat ini tidak sama lagi dengan sebelumnya. Perubahan tersebut membuat para pelajar harus membiasakan diri untuk belajar secara online, dan perubahan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pelajar untuk fokus belajar di rumah, tidak seperti di sekolah yang selalu dipantau oleh guru dan berarti sikap jujur mereka. Dari keadaan tersebut, bisa saja membuat pelajar tidak fokus untuk belajar ataupun mendengarkan penjelasan guru dikarenakan tidak adanya pantauan dari guru ataupun tidak adanya semangat sekolah dikarenakan tidak bertemu dengan teman ataupun tergoda untuk bermain ponsel saat pembelajaran online berlangsung. Dengan kondisi tersebut, pasti berdampak pada pendidikan si pelajar. Dalam menghadapi masalah tersebut, para pelajar harus membiasakan cara belajar online seperti sekarang, menahan untuk tidak tergoda oleh aktivitas-aktivitas lain saat pembelajaran berlangsung, berusaha untuk tetap belajar dan mendengarkan penjelasan guru walaupun tidak sedang dipantau. Pada kenyataannya, seringkali fokus siswa-siswi buyar saat mengikuti pembelajaran secara daring atau online, karena adanya gangguan-gangguan dari berbagai faktor. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat belajar siswa-siswi selama mengikuti pembelajaran secara online. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul Kondisi Minat Belajar Siswa-siswi SMA Santo Petrus Pontianak pada masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Adapun permasalahan yang kami angkat dalam makalah ini adalah: yang pertama, apa saja yang menyebabkan para pelajar tidak fokus belajar online? Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan para pelajar untuk memotivasi diri sendiri untuk mengikuti pembelajaran secara sungguh-sungguh? Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini berkaitan dengan permasalahan yang ada adalah: yang pertama, mengetahui penyebab para pelajar tidak fokus belajar online. Kedua, mengetahui apa saja yang dapat dilakukan para pelajar untuk memotivasi diri sendiri saat mengikuti pembelajaran online. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam makalah ini berkaitan dengan permasalahan yang ada adalah dapat menjadi referensi mengenai kondisi minat belajar siswa-siswi selama pandemi COVID-19. Selanjutnya dilanjutkan oleh Christophorus. Kajian teori dan penelitian relevan. 1. COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Sedangkan pengertian COVID-19 menurut WHO adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. CO untuk corona, VI untuk virus, dan D untuk penyakit. Sebelumnya, penyakit ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. 2. Minat belajar. Ari Kunto menyebutkan bahwa minat atau perhatian merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih atau menolak sesuatu kegiatan. Menurut Jamarah, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Berdasarkan pengertian kata minat dan belajar seperti yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap sesuatu yang dapat dipelajari yang dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Menurut Slameto, siswa yang berminat dalam belajar adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. 2. Ada rasa duka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. 3. Memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 4. Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal yang lainnya. 5. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri minat belajar adalah memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus-menerus, memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh budaya. Ketika siswa ada minat dalam belajar, maka siswa akan senantiasa
aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan akan memberikan prestasi yang baik dalam pencapaian prestasi belajar. Adapun beberapa penelitian relevan yang mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Elvania Rahim melakukan penelitian berjudul Hubungan Pelaksanaan Pembelajaran Daring dengan Minat Belajar Siswa MI pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kerincing, Secang, Magelang tahun 2020. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pembelajaran daring, maka semakin baik pula minat belajar siswa MI pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kerincing, Secang, Magelang tahun 2020. 2. Siti Nuraini Wahyu Lukmana melakukan penelitian berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Masa Pandemi terhadap minat belajar siswa di PAUD Miftahul Ulum Kesamben, Wetan, Driorejo, Gresik. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran online sangat berpengaruh pada menurunnya minat belajar siswa. 3. Asrul dan Moh Afil melakukan penelitian berjudul Dampak Pembelajaran Online terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah SMPN Satap 1 Ladongi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa dikarenakan siswa menjadi mudah bosan ketika pembelajaran daring berlangsung. F. Kerangka berpikir. Pandemi COVID-19 saat ini membuat guru-guru harus lebih ekstra dalam membangun sistem pembelajaran daring yang lebih inovatif dan tidak membosankan bagi para siswa. Hal ini disebabkan karena metode pembelajaran sangat mempengaruhi minat belajar siswa. Bila metode pembelajaran yang dilaksanakan menarik dan inovatif, maka dapat meningkatkan minat belajar siswa-siswi. Namun sebaliknya, bila metode pembelajaran yang dilaksanakan tidak menarik atau membosankan, maka akan menurunkan minat belajar siswa-siswi. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Pontianak, khususnya SMA Santo Petrus Pontianak. Waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 minggu, dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Felix. H. Jenis penelitian. Berdasarkan tingkat eksplanasi, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sugiono menjelaskan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menjelaskan mengenai kondisi minat belajar siswa-siswi SMA Santo Petrus pada masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Saryono menjelaskan pengertian penelitian kualitatif sebagai penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis kondisi minat belajar siswa-siswi SMA Santo Petrus pada masa COVID-19. I. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari data internal. Data internal merupakan data yang bersumber langsung dari sumber objek penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber langsung dari siswa-siswi SMA Santo Petrus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Suharsimi Ari Kunto, pengertian data primer adalah data primer yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui siswa-siswi SMA 1 Petrus Pontianak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, kita masuk ke poin J, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Menurut Esther Birch dalam Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya-jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap siswa-siswi SMA Santo Petrus Pontianak. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk
pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Selanjutnya yang nomor 2, display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif, berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Sekian dari saya, terima kasih.